Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Yang lagi kurang sehat, yang lagi sakit, kita doakan semoga segera pulih, kembali bisa beraktivitas seperti biasa dan terus meningkatkan amalan tentunya ya teman-teman ya. Dan apabila ada teman-teman yang sedang dalam kesulitan, lagi ketimpa musibah, kita doakan kesulitannya diangkat, karena setelah kesulitan itu ada kemudahan. Insya Allah. Amin. Ya. Kita sudah sampai di episode 9 ya teman-teman, ini tidak terasa. Namun walaupun sudah di episode 9, tidak lelah saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat. Dan tidak lupa juga saya ingin mengajak apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya di program Halo Ustadz, boleh tanyakan langsung ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan langsung ke pertanyaan pertama dengan menghubungi Ustadz Zulham ya. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, izin minta nasihat Ustadz. Saya sudah menikah, namun suami saya sangat jarang sekali pulang tepat waktu. Sering lembur, bahkan nongkrong dengan teman-temannya di luar. Saya merasa seperti belum menikah Ustadz. Tidak ada bedanya. Mohon pencerahannya Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah. Begitulah ya terkadang lika-liku rumah tangga ini. Ada saja terkadang ujian yang bisa kita rasakan dan kita peroleh dalam rumah tangga kita. Ya seperti penanya tadi menyebutkan ya suaminya jarang pulang ke rumah. Ya apa alasannya tidak jelas begitu. Dengan alasan sibuk bekerja dan semisalnya. Tentunya ya sesuatu terjadi ada alasan tertentu. Maka seorang istri ini pertama dia harus bersabar menghadapi suami-suami yang seperti ini. Kemudian coba diskusikan dengan cara lemah lembut dan baik. Apa alasannya? Bisa jadi suami punya alasan tertentu, ya, tapi dia nggak mau mengucapkannya kepada istrinya. Kita tidak tahu. Bisa jadi di antara alasannya dia tidak tertarik dengan istrinya. Kenapa istrinya tidak terlalu berdandan untuk dia? Atau istrinya terlalu suka marah kepada dia sehingga membuat dia bosan di rumah. Ini berbagai macam alasan. Nah kalau si istri memang cinta kepada suaminya dan dia mau suaminya sering bersama dia, coba bicarakan dengan cara baik-baik. Ya, kemudian kalau seandainya si suami mengungkapkan sesuatu tentang masalah rumah tangganya, istri hendaknya bersikap lapang dada. Ya, dan menerima alasan tersebut kemudian berusaha untuk memperbaiki. Ya, terkadang ada yang suami begitu ketika melihat istrinya itu ya tidak becus di rumah ataupun marah-marah saja, tapi gak mau dia menyampaikannya. Nah ketika istri bertanya kenapa abang jarang pulang, disampaikan kamu suka marah-marah. Tambah marah-marah istrinya. Bukan malah memperbaiki. Jadi ya perbaiki hubungan rumah tangga kita itu, cari solusinya. Dan buat suami itu betah di rumah. Buat suami itu betah di rumah. Apa yang membuat dia betah di rumah? Umpamanya dia betah di rumah kalau seandainya istrinya itu santai, tenang, tidak merepet, tidak marah-marah, maka dia betah. Atau dia betah di rumah kalau seandainya istrinya itu gak terlalu banyak bertanya sama dia. Atau ya dia betah di rumah kalau seandainya istrinya itu ya suka menghidangkan makanan dan minuman dan melayani dia dengan sepenuh hati. Atau istrinya suka berdandan di hadapan dia. Maka laksanakan ya. Bukankah juga wanita itu salah satu cara dia masuk ke dalam surga adalah dia membuat suaminya itu ridho kepada dia. Pernah suatu hari Nabi mengatakan kepada salah seorang wanita muslimah, ya, unzuri aina anti fihi. Perhatikan dirimu bagaimana sikapmu kepada ya suamimu. Kenapa? Karena suamimu itulah neraka atau surgamu. Neraka atau surgamu. Lihat bagaimana sikapmu di rumah kepada suamimu. Ya kalau seandainya engkau membuat dia marah, apa yang dia suruh gak pernah engkau taati, ini mungkin membuat dia tidak betah dan tidak redha kepadamu. Maka seorang wanita muslimah, wanita yang solehah,
dia berusaha semaksimal mungkin untuk berkhidmah, untuk melayani suaminya. Apa kebutuhan suaminya? Apa yang dia senangi? Maka dia berusaha untuk mengerjakannya. Karena ini salah satu cara dia untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah sebaliknya, ya. Kalau membuat suami itu merasa jengkel, tidak betah karena ulahnya sendiri, maka perlu introspeksi diri dan memperbaiki. Kalau seandainya istri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani suaminya, tapi suami yang bermasalah, maka disinilah ya dia hendaklah bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya, membukakan pintu hati suaminya. Wallahu taala alam. Iya, syukur jazakallah khairan Ustadz Zulham ya atas pencerahannya. Ya memang ini nggak satu dua nih kejadiannya teman-teman ya. Saya pribadi setelah menikah memang perubahan itu begitu banyak. Memang sebelum menikah itu aktif, nongkrong sama teman-teman, memang ya pulangnya malam nongkrongnya itu sebatas ya kita diskusi terkait pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memang sudah menikah, ya kita harus kondisikan ada sesuatu, ada something yang memang lebih penting daripada kita nongkrong-nongkrong yang ngobrolnya itu nggak jelas, yang nggak membawa manfaat dan nggak ada fungsinya ke keluarga kita. Kalau misalkan pembahasannya mungkin bisnis, pekerjaan yang mungkin bahas 50 juta, mungkin istri kita senang juga itu ya. Ya, Dik, ini penting nih bahas 50 juta. Oh ya nggak apa-apa, nggak usah pulang, yang penting pulang 50 juta, kayak itu senang juga itu. Tapi kalau memang ini nongkrongnya juga nggak jelas bahas apa gitu kan, apalagi ngegame tuh, sering tuh ngegame bareng gitu, pulangnya jadi nggak menentu, ya ini kalau bisa kita tinggalkan gitu. Karena ya kita di luar untuk kerja, ya di rumah untuk sama keluarga, istri kita dan anak-anak kita pasti juga rindu sama kita selaku kepala keluarga ya. Yang namanya sosok imam rumah tangga itu pasti dibutuhkan di rumah. Bahkan kalau kita kerja aja kadang ya orang rumah itu pasti rindu gitu lah. Jadi jangan ditambah-tambahin dengan pulang yang nggak tepat gitu ya. Karena pasti istri kita menunggu dan khawatir di rumah untuk menunggu. Ya, ini untuk sahabat keluarga muslim semua ya, diubah. Kalau biasanya yang masih berperilaku seperti itu, ingat kita adalah laki-laki. Jangan berperilaku seperti laki-laki yang masih jomblo ya. Karena sudah ada tanggung jawab di rumah. Terima kasih Ustadz Zulham atas penjelasannya. Semoga tercerahkan ya buat sahabat yang bertanya. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi, namun sebelum itu kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Halo Ustadz. Istri saya cerewet sekali. Adakah amalan atau doa yang bisa saya lakukan agar istri saya berkurang cerewetnya? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, ini kita masuk di pertanyaan yang kedua. Nanti kita akan hubungi Ustadz Rosyid. Ya, namun sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali agar sahabat keluarga muslim terus berdonasi ke Salam TV Peduli ya, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya mengajak apabila ingin bertanya di program ini, boleh langsung tanyakan saja di nomor WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Tadi di pertanyaan yang pertama tadi sudah tentang suami ya. Ini suami yang tidak pulang-pulang ini. Ini macam Bang Toib ini. Ya diubah ya teman-teman ya. Semoga bisa berubah lah pokoknya. Yang sudah berumah tangga jangan lagi seperti itu. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita akan coba hubungi Ustadz Rosyid ya. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, istri saya cerewet sekali. Rasanya kalau tidak mendengar suara nyaringnya 1 hari, itu seperti keajaiban dunia. Wah, ini Ustadz, adakah amalan atau doa yang bisa saya lakukan agar terhindar dari hal ini? Atau mungkin agar istri saya berkurang cerewetnya? Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama perlu kita sadari dulu, kita ketahui dulu bahwa memang dalam satu penelitian yang pernah saya baca,
wanita itu memang hampir dia ini bicara, ya dikatakan, saya tidak tahu apa namanya ini, penelitian ini benar-benar memang sudah benar apa tidak, tapi secara lapangan atau di lapangan kita lihat memang begitu. Katanya wanita itu hampir 20.000 kata dia per hari berbicaranya. Kalau laki-laki itu sekitar 5.000 sampai 7.000 gitu. Artinya perempuan lebih banyak bicara daripada laki-laki. Saya udah punya istri, ya memang kita lihat kadang-kadang masalah yang kecil itu bisa jadi panjang gitu kan. Kalau kita kan mungkin laki-laki kita menyuruh seseorang ya untuk beli ini gitu. Ketika dia datang lalu tidak membawa barang yang kita inginkan, ada nggak? Nggak ada, ya udah, gitu kan. Kalau wanita itu mungkin kenapa nggak ditanya tadi kapan ininya, ya panjang gitu kan. Oleh karena itu kita katakan bahwa wanita itu memang cerewet. Artinya bahwa saking ininya itu menunjukkan bahwa kalau wanita ini kalau ngomongnya itu panjang, ya nggak bisa singkat gitu kan. Kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi penanya mengatakan sampai kalau dia nggak dengar cerewetnya satu hari, ini sudah seperti keajaiban dunia gitu. Keajaiban dunia itu kan bukan itu kan. Keajaiban dunia itu ya seperti kita katakan ada Taj Mahal, ada lain-lain gitu kan. Itu keajaiban dunia. Tapi bagi penanya tadi, istrinya nggak cerewet satu hari itu, nggak dengar suara nyeringnya, itu udah dianggap sebagai keajaiban dunia tersendiri gitu kan. Itu saking apanya, mungkin setiap hari mendengarkan cerewetan ataupun kita katakanlah marahan ataupun cerewetan yang tepat ini kepada dari istrinya. Nah, cara yang pertama mungkin disampaikan ya, mungkin istri bisa nanti berubah, paling tidak dia bisa mengurangi cerewetnya itu ya, mungkin disampaikan. Aku tak perlu panjang-panjang cerita, apalagi aku capek, disampaikan dengan baik-baik. Itu dulu disampaikan dengan baik-baik ya. Aku ini capek, aku ini begini, nggak usahlah dipanjang-panjangkan cerita gitu kan. Itu satu hal. Yang kedua, sebelum itu sebenarnya adalah doa kepada Allah. Ini kan sudah qadarullah ya. Ibarat kata orang Arab, waqa'al fa'su 'ala ra's. Kampak sudah jatuh ke kepala, mau bilang apa lagi? Kalau tanda tadi belum menikah, kita bisa memberikan solusi, pilih wanita yang soleh dan lain-lain ini kan. Ini kan sudah menikah, maka caranya sebelum itu sebenarnya, sebelum kita nasihati, adalah doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku, berikanlah istriku ini baguskanlah keadaannya ya Allah, jadikanlah istri yang soleha dan seterusnya gitu kan. Kemudian itu tadi dinasihati istrinya dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga bisa juga dilakukan dengan cara ajak dia ke majelis ilmu, ajak dia ke majelis ta'lim. Ini alhamdulillah hari ini kita banyak halakoh ya, kajian-kajian bentuk ikhwan dan akhwat juga ada. Mungkin bisa dia sampai kepada ustazah nanti, sehingga dia tahu bagaimana dia harus bersikap di hadapan suaminya, bahwa dia nggak boleh mengangkat suara. Ingat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha. Khadijah radhiyallahu taala anha itu tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu bagaimana pengorbanan Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha. Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Maka kita sampaikan, itu dari caranya. Doa kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaannya. Yang kedua adalah nasihati. Yang ketiga, ada dia ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim. Juga mungkin bisa dibelikan buku-buku bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Bagaimana seorang istri ya di hadapan suaminya. Karena kata Nabi SAW, huwa jannatuki au nauruki. Suamimu itu wahai perempuan, dia adalah surgamu atau di nerakamu. Panduri aina ma anta antifihi. Maka lihatlah dia bagaimana posisimu ya di hadapan suamimu. Mudah-mudahan ya si penanya bisa memahami dan memahami apa yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukurun jazakallah khairan Ustaz Rashid ya, yang sudah menyampaikan terkait pertanyaan dari sahabat kita. Ini bicara soal perempuan, ini istri pasti perempuan ya. Bicara soal perempuan, memang ada penelitian. Kalau perempuan itu satu hari bisa menghasilkan berapa ribu kata gitu. Satu hari. Pokoknya laki-laki itu perbandingannya cukup jauh. Laki-laki itu cuma berapa ratus, perempuan itu beribu berapa gitu satu hari. Jadi memang kalau nggak dengar suara nyaringnya satu hari ini seperti keajaiban. Iya, memang ini kiasannya ada betul juga ini, tapi emang agak berlebihan deh ya. Kayak keajaiban dunia, ini luar biasa ya. Berarti emang istri si kawan kita ini emang tiap hari gitu aja ya. Mungkin memang dia juga ada aja tingkahnya kali, makanya
dia merepet aja di rumah. Entah mungkin dia habis mandi, handuknya entah letak di mana-mana, pulang kerja bajunya berantakan, kaos kaki sama sepatu nggak letak di raknya, ya mungkin yang memang pada umumnya laki-laki itu sering seperti itu gitu ya. Hal-hal yang demikian. Nah kalau ini kalau bisa kita ubah lah ya, bantulah sedikit-sedikit urusan rumah itu dengan ya kan nggak lama ya ngerapihin handuk di tempat gantungan handuk, sepatu dan kaos kaki diletak di raknya, baju kotor diletak di keranjang pakaian kotor atau di mesin cuci langsung, atau kalau bisa langsung dicuci ya itu lebih bagus. Kita bantu. Jadi istri pasti nggak merepet aja, dia pasti dia tersenyum makin sayang dia ya. Ya semoga tercerahkan ya sahabat yang bertanya. Sahabat keluarga muslim, kita masih ada satu pertanyaan lagi di segmen yang ketiga, namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Halo Ustaz. Sebagai makhluk, tentu saya tidak terlepas dari dosa dan sebisa mungkin menghindarinya. Apakah ada sesuatu yang membuat perempuan sulit masuk surga? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, tidak terasa kita sudah di pertanyaan yang ketiga ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba hubungi Ustadz Muslim. Namun sebelum itu saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa juga apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya di program Halo Ustadz, boleh tanyakan langsung di nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, kita ke pertanyaan yang ketiga ya. Kita akan coba hubungi Ustadz Muslim. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, izin minta nasihat Ustadz. Saya sudah menikah dan sedang berusaha untuk menjadi perempuan yang solihah. Sebagai makhluk, tentu saya tidak terlepas dari dosa dan sebisa mungkin menghindarinya. Ustadz, apakah ada sesuatu yang membuat perempuan sulit masuk surga? Terima kasih Ustadz sebelumnya. Insyaallah. Fadhol Ustadz. Insyaallah ya, seorang ibu ya, seorang istri kita katakan adalah bagaimana berusaha untuk mendapatkan surga dan masuk ke surga bersama dengan suaminya. Akhwat, para wanita solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah satu hadis dari Rasulullah SAW bagaimana menggambarkan seorang wanita agar diridhoi oleh suami. Ada seorang wanita, kata Rasulullah SAW, ketika dia bertengkar dengan istri suaminya, ketika dia tidak enakan dengan suaminya, maka seorang istri yang salihah, di sini kata Rasulullah, ngapain? Apa tindakan yang harus dilakukan seorang wanita yang salihah? Perdebatan dalam kehidupan berumah tangga itu kadang-kadang kerap terjadi. Dalam perjalanan pernikahan, baik yang baru ataupun yang lama, kadang-kadang terjadi perdebatan, pertengkaran. Maka apakah respon seorang istri yang solihah? Maka dikatakan dia akan mengambil tangan suaminya dan meletakkan tangan seorang wanita yang solihah, meletakkan di tangan suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mataku, kata Rasulullah, sampai kamu meridhoi akan tindakanku. Dia meminta maaf. Maka dikatakan, kata para ulama, wanita yang salihah, baik yang salah suami atau yang salah istrinya, maka seorang wanita salihah itu badir. Dia mempercepat, dia yang meminta maaf. Dia mengatakan, meletakkan tangannya di tangan suami dan mengatakan, maafkanlah aku wahai suamiku, dan sesungguhnya aku tidak bisa memejamkan mataku sampai kamu meridhoi atas tindakanku. Itu kunci bagi wanita solehah.
Agar apa? Agar masuk ke dalam surga bersama dengan suaminya. Maka dikatakan seorang wanita salihah senantiasa mencari keridhaan suaminya. Manakah batasannya bagi kita seorang wanita yang kata Rasulullah seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia. Seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Itu seandainya boleh. Tapi tidak boleh seorang manusia bersujud kepada manusia. Jadi tidak ada dalam Islam itu ketika kita melakukan kesalahan, wahai ibu, wahai bapak, anak kita kemudian bersujud di kaki kita. Enggak ada. Enggak ada, tidak diperbolehkan. Seandainya kata Rasulullah boleh bersujud, maka aku akan perintahkan. Dalam artian ini wajib, seandainya itu boleh, kata Rasul. Maka istri akan bersujud kepada suaminya. Tapi karena tidak boleh, maka tidak boleh. Itu. Kemudian, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada suami, batasannya adalah perkara yang maksiat. Jadi kita harus mentaati apa yang dikatakan suami. Kita harus membahagiakan suami. Bahkan, katakan dalam sebuah hadis bagaimana bidadari surga bisa cemburu. Apa cemburunya? Ada dua hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pertama, ketika seorang wanita menzolimi suaminya, haknya tidak dipenuhi. Apa kata bidadari yang di surga? Mengatakan kepada bidadari muslimah di dunia. Dia mengatakan, qatalakillah. Mudah-mudahan kata bidadari di surga mengatakan ketika kita berbuat zalim kepada suami, dia mengatakan qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu wahai wanita. Kenapa? Karena kita sudah menzalimi suami kita. Maka kata bidadari, sesungguhnya kamu menzalimi suamiku. Kata bidadari di surga mengatakan, sesungguhnya wahai wanita, kamu menzalimi suamiku. Dan itu suamimu itu adalah juga suamiku. Dan aku hanya menitipkan sementara kepadamu. Dan dia akan kembali kepadaku nanti di surga. Yang begitu panjangnya. Suami hidup bersama kita cuma berapa tahun saja. Ada yang cuma 20 tahun. Ada yang cuma 1 hari saja. Ada yang cuma 60 tahun. Kata bidadari di surga mengatakan, maka semoga Allah akan membinasakanmu. Karena itu adalah kutitipkan sementara. Dan nanti akan kembali kepadaku. Dan kamu akan diceraikan olehnya. Baik dalam cerai mati ataupun cerai waktu hidup. Maka bagi kita wanita yang saleh, agar kita bersama dengan suami kita di surga, menjadi bidadari surga yang paling baik dikatakan. Menjadi ratu dari bidadari yang ada. Maka dikatakan, maka beramal soleh, maka taatlah kepada suami pada perkara yang halal atau dalam perkara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bermaksiat, maka jangan taat kepada suaminya. Itu batasannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Muslim yang sudah memberikan nasihatnya kepada sahabat kita yang bertanya ya. Ini Masya Allah ya, untuk ukhti yang bertanya ini ingin mencoba menjadi perempuan yang solihah dan ingin masuk surga ya. Apakah ada sesuatu yang membuat perempuan sulit masuk surga? Ya ini Insya Allah ini kalau bisa memang dipertahankan ya sifat-sifat seperti ini. Karena memang tidak banyak seorang perempuan yang ingin menjadi perempuan yang solihah gitu ya. Maksudnya dalam arti ya kalau perempuan soleh itu pasti ya dari segi penampilan pasti sudah menutup aurat seperti itu, secara sempurna. Bukan setengah-setengah, bukan buka tutup, ya. Bukan di dunia nyata, dia pakai dunia virtual atau sosmed, dia buka. Nah, jangan seperti itu. Ya, kalau kita memang pengen menjadi perempuan yang salihah, itu ya memang kita niatkan dari awal. Seperti yang disampaikan Ustaz Muslim tadi, nasihatnya. Ya, ini karena sudah menikah ya. Memang kalau kita taat sama suami, ya. Ini ada hadis ini. Kalau kita taat sama suami, kita kerjakan selagi perintahnya itu tidak melanggar syariat. Itu si istri tadi yang taat tadi itu boleh masuk ke masuk ke surga dari pintu yang mana aja.
Boleh, tinggal pilih pintunya. Kalau taat sama suami, ya, tinggal pilih mau pintu yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Masya Allah, tinggal taat aja. Tapi itulah, karena memang ganjarannya surga apabila taat. Nah, inilah yang menjadi ujian terberatnya. Seperti itu ya. Semoga tercerahkan ya waktu yang bertanya. Terima kasih Ustaz Muslim sekali lagi atas pencerahannya yang luar biasa ya. Sahabat Keluarga Muslim, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Namun sebelum kita tutup, saya ingin mengajak terus kepada sahabat Keluarga Muslim untuk berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara. Dan tidak lupa juga saya mengajak kepada sahabat Keluarga Muslim yang ingin bertanya, boleh via chat, via telepon, kirim video ke nomor WhatsApp 0822 6706546 dengan hashtag Halo Ustaz. Akhirnya, saya Ruci Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.